Bab 505, Pedang Dao Tahap 3. Meng Chong menyipitkan matanya sedikit, seakan berkomunikasi dengan pedang berharga yang telah dibuatnya, pikiran dan jiwanya terhubung dengannya. Berdengung, pedang berharga itu bergetar, terangkat ke udara. Niat pedang yang luar biasa tak tertandingi terpancar dari pedang itu. Cahaya cemerlang berputar di sekeliling bilah pedang, berkilau, dan suara denting bilah pedang yang lembut bergema. Tiba-tiba, cahaya dari bilah pedang itu menghilang, niat bilah pedang itu menghilang, seolah-olah semua sisi tajamnya tersembunyi, menjadi sangat biasa saja. Bilahnya membesar dalam sepersekian detik, berubah menjadi 10 zang raksasa, lalu terus menyusut. Ketika kembali ke ukuran aslinya, ia bergerak ke arah Meng Chong, bilahnya perlahan menjadi agak halus. Saat bersentuhan dengan Meng Chong, bilahnya perlahan menyatu dengan tubuhnya. Aku berhasil, Meng Chong berseru penuh semangat. Pada saat ini, bilah pedang itu ditusukkan ke salah satu titik akupuntur tubuhnya yang keemasan. Fang Hao sangat gembira, dan berkata, akhirnya aku mengerti cara memurnikannya. Material yang digunakan dalam pemurnian artefak sangatlah penting. Hanya material dengan aura spiritual yang mampu menempa senjata spiritual yang dapat diintegrasikan ke dalam tubuh kita. Sambil melirik kotak senjata eksotisnya, Fang Hao berkata dengan penuh semangat, aku ingin menyempurnakan kotak senjata eksotis lain untuk dipelihara di dalam tubuhku. Li Xuan juga sangat gembira, dia benar-benar berhasil. Dengan Meng Chong mengintegrasikan pedang ke dalam tubuhnya, Li Xuan pun menerima umpan balik. Selanjutnya, Fang Hao meningkatkan pedang penerangan Suyan, sementara Meng Chong terus merawat pedang berharga itu dan merenungkan cara meningkatkan dao pedangnya. Dia memiliki pisau di dalam tubuhnya, tetapi dia juga membutuhkan satu di tangannya. Pedang penerangan Suyan telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya untuk dipelihara sesuai keinginannya. Fang Hao membuat bilah pedang lain sebagai senjata untuk penggunaan terbuka. Li Xuan mendesah, muridnya memiliki temperamen seperti seorang perencana tua. Memperbaiki kotak senjata eksotis tidaklah mudah karena melibatkan banyak senjata dan menghabiskan banyak material. Sekop suling siu dan jarum emasnya juga perlu disempurnakan. Untungnya, dengan gudang harta karun Sekte Roh Giok dan keluarga Su yang memberikan dukungan, tidak ada kekurangan bahan langka yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemurnian. Tingkat konsumsi ini tidak dapat dipertahankan oleh Sekte Roh Papan Atas biasa. Li Xuan mendesah dalam hati. Untungnya, muridnya tahu cara mengumpulkan sumber daya, jadi dia, sang guru, tidak perlu khawatir. Kucing merah berlari menghampiri Fang Hao. Ia juga menginginkan harta karun semacam ini. Wajah Li Xuan berkedut. Kucing besar yang dibesarkannya ini benar-benar tahu kelebihannya dan tidak ingin menderita sama sekali. Fang Hao, yang tidak punya banyak pilihan karena ini adalah hewan peliharaan tuannya, harus membuat satu untuk kucing merah. Red Cat juga menginginkan rantai emas besar, jenis yang bisa berubah ukuran. Fang Hao membuat satu untuk dikenakan di lehernya, yang tampak sangat mendominasi. Dengan gembira, kucing merah akhirnya mendapatkan rantai emas besar yang didambakannya. Di masa mendatang, kalaupun bertambah besar, tak perlu khawatir rantai emasnya putus. Lebih jauh lagi, rantai emas besar itu mempunyai fungsi lain, lagi pula itu adalah artefak spiritual. Semua orang di istana, termasuk ular Yu Xiaolong, menerima senjata yang mereka inginkan. Pada akhirnya, Xier tidak berani terus memegang pedang roh darah dan meminta Fang Hao untuk membuatkan pedang baru yang berharga untuknya. Suyan dan Meng Chong mengintegrasikan pedang dan bilah pedang mereka ke dalam tubuh mereka untuk dipelihara, yang hampir dapat dianggap sebagai memelihara senjata hidup mereka. Baik dao pedang maupun bilah pedang mereka telah maju lebih jauh. Li Xuan memanggil Suyan. Suyan, yang telah mencapai pencapaian kecil di alam pedang hati, menunjukkan kekuatan dao pedangnya dalam pertempuran para jenius. Dengan lambaian tangannya, ia mengubah gunung menjadi pedang, menyebabkan keterkejutan dan kekaguman di sekitarnya. Sekarang, saatnya untuk mewariskan alam pedang dao di atas alam pedang hati kepada Suyan. Menguasai, Suyan berkata dengan hormat. Li Xuan berjalan keluar villa, dengan jade ruyi di tangannya, berjalan menuju puncak terdekat, Suyan mengikutinya dari dekat. Dia merasa gembira, mengetahui gurunya akan memberinya lebih banyak seni bela diri. Sekalipun mereka telah meninggalkan istana, mereka masih diselimuti oleh susunan duniawi yang luar biasa, membuat mustahil bagi orang luar untuk menemukan mereka atau Suyan. Saat berada di puncak, Li Xuan membuka mulutnya dan berkata, selanjutnya,
kau telah mencapai pencapaian kecil di alam pedang hati, alam kedua ilmu pedang Dao. Apakah kau punya pemikiran tentang alam ketiga ilmu pedang Dao? Su Yan berhenti sejenak, merenung sejenak, lalu berkata, Guru, saya tidak tahu apa itu ranah ketiga ilmu pedang. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, Su Yan tidak dapat mengetahui alam pedang Dao apa yang muncul setelah alam pedang hati. Dengan satu pikiran saja, semua benda di langit dan bumi menjadi pedang, ini sudah di luar imajinasi, misterius dan tak dapat dijelaskan. Apakah ada alam ilmu pedang Dao yang lebih mendalam di atas ini? Hari ini, aku akan mewariskan kepadamu ranah ketiga ilmu pedang. Li Xuan tidak terkejut dengan hal ini. Meskipun bakat Su Yan luar biasa, mustahil baginya untuk memperkirakan ranah ilmu pedang Dao berikutnya hanya berdasarkan pencapaian kecilnya di alam pedang hati. Dan untuk ranah ketiga pedang Dao, dia telah menciptakannya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyampaikannya kepada Su Yan. Mungkin, ketika Su Yan mencapai pencapaian besar di alam pedang hati, dia akan mampu memahami cara mengolah alam ketiga ilmu pedang. Li Xuan merasa penuh harapan. Su Yan sangat gembira dan berkata, Ya, Tuan. Alam pedang hati sudah begitu kuat, lalu seberapa kuatkah alam pedang Dao di atas alam pedang hati? Alam ketiga pedang Dao adalah alam pedang kebijaksanaan. Li Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Alam pedang kebijaksanaan. Su Yan tampak bersemangat. Apa itu alam pedang kebijaksanaan? Untuk mengendalikan segalanya sebagai pedang, semua pedang itu berakal budi, semua pedang menyadari pedang, semua pedang memahami niatku, niatku adalah hati pedang, kebijaksanaan pedang. Pedang tahu bahwa dia adalah pedang, niat pedang memahami niat pedang, pedang secara alami dapat menghadapi musuh, dan pedang secara alami mengetahui Dao pedang. Semua pedang sepertiku, semua pedang adalah aku, semua pedang menjadi makhluk hidup, inilah alam pedang kebijaksanaan. Li Xuan kata demi kata, menjelaskan misteri dan teori alam pedang kebijaksanaan, menyerahkan semuanya kepada Su Yan. Bab 506, Dao Pedang Level 3. Pada saat ini, wajah Su Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini alam ketiga pedang Dao? Semua pedang mengenal pedangnya, pedang mengetahui Dao pedangnya sendiri, niat pedang mengetahui niat pedangnya sendiri, sebuah pikiran muncul, segudang pedang muncul, namun pedang mengetahui sendiri cara melawan musuh, seperti yang dipikirkan, dipercayai, direnungkan oleh pikiran. Pedang yang bijak, pedang Dao macam apa yang memberikan pedang dengan kebijaksanaan? Begitu pedang terhunus, aku tak perlu berbuat apa-apa, pedang itu sendiri yang akan melawan musuh. Pedang memahami hukum pedang Dao itu sendiri. Su Yan sangat terkejut, alam pedang kebijaksanaan terlalu mendalam dan misterius, seolah-olah berada di luar pemahaman manusia normal. Li Xuan menatap Su Yan yang terkejut, lalu mengangguk dalam hati. Semakin terkejut muridnya, semakin kuat ia akan menjadi begitu memahaminya. Melihat buku emas Tao yang terbentuk di alas jiwa, informasi alam pedang kebijaksanaan terletak di sana. Tingkat kesempurnaan, sedang. Tingkat koneksi alam, di atas sedang. Kesulitan pemahaman, sangat tinggi. Kesulitan budidaya, tinggi plus. Alam pedang kebijaksanaan memiliki tingkat kesulitan pemahaman yang sangat tinggi. Alam ini menandai lompatan yang luar biasa. Bahkan Li Xuan, meski memeras otak, tidak dapat mengurangi kesulitan pemahaman. Itu terlalu mendalam dan misterius. Namun, jika tidak dibuat sedalam itu, kekuatannya tidak akan terlihat. Li Xuan tidak mau berkompromi, jadi ia membiarkannya apa adanya. Meskipun ada kesulitan yang sangat tinggi dalam pemahamannya, dia percaya pada Su Yan. Dari awalnya mengolah teknik kultivasi yang diimprovisasi secara acak, Su Yan telah berkembang pesat. Alam seni bela dirinya kini tidak rendah, dan ia telah menembus alam pedang hati. Jadi, dapat dikatakan bahwa ia memiliki fondasi yang kokoh. Memahami alam pedang kebijaksanaan itu mungkin, hanya saja memerlukan waktu lebih lama. Murid, inilah keajaiban alam pedang kebijaksanaan, dan ini juga merupakan representasinya. Namun, alam pedang kebijaksanaan tidak terbatas pada ini. Bagi para praktisi Dao pedang, mereka harus memahami pedang kebijaksanaan. Ada pepatah, pedang kebijaksanaan menebas iblis batiniah, memutus ikatan emosional, memutus keterikatan diri, memutus semua rintangan dan gangguan. Teroboslah penghalang mental, teroboslah segala macam rintangan iblis, teroboslah segala hal yang tak dikenal. Hati memiliki pedang kebijaksanaan, menyucikan diri, semuanya adalah bagian dari aku. Tak bingung, tak tanpa tujuan, tak suram, tak menipu diri sendiri,
tak pengecut. Li Xuan tampak hikmat saat mewariskan alam pedang kebijaksanaan kepada Su Yan. Saat itu, Su Yan terkejut sekaligus terinspirasi, seolah ada cahaya yang menyala di otaknya. Semakin ia merenung, semakin dalam alam pedang kebijaksanaan itu terasa. Hati memiliki pedang kebijaksanaan, ia memurnikan diri, semuanya adalah bagian dari aku, tidak tanpa tujuan, tidak suram, tidak pengecut. Li Xuan membuka kembali, murid, keajaiban pedang kebijaksanaan tidak dapat dipahami dalam waktu singkat, jangan terlalu asyik dengannya. Tunggu sampai roh primordialmu sempurna dan kau memahami keajaiban hukum langit dan bumi, mungkin dengan begitu kau akan mampu mengolah alam pedang kebijaksanaan. Dari asosiasi umum, seseorang dapat memperoleh informasi spesifik, dari memahami diri sendiri, mungkin suatu hari, dengan secerca inspirasi, seseorang akan mengerti, bagaimana mengolah alam pedang kebijaksanaan. Dibandingkan dengan ilmu bela diri di alam keterampilan ilahi, memahami alam pedang kebijaksanaan jauh lebih sulit. Bahkan seorang jenius seperti Su Yan tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Sudah saatnya untuk terlebih dahulu memahami seni bela diri alam keterampilan ilahi. Mungkin setelah itu dipahami, maka petunjuk tentang alam pedang kebijaksanaan akan muncul. Ya, Guru, saya mengerti. Su Yan menjawab dengan hormat. Alam pedang kebijaksanaan terlalu mendalam. Sang Guru benar, mungkinkah ia bisa mengolah alam pedang kebijaksanaan setelah ia sepenuhnya memahami alam keterampilan ilahi, atau setelah memantapkan roh primordialnya, dan memahami keajaiban hukum langit dan bumi. Alam pedang hatinya baru saja mencapai prestasi kecil, dan masih jauh dari puncaknya. Lebih jauh lagi, mungkin suatu hari dia dapat menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain, dan dia akan memperoleh pencerahan. Baguslah kalau kamu mengerti. Li Xuan mengangguk. Sang guru dan murid kembali ke tempat tinggal mereka. Dalam perjalanan, Li Xuan mendongak dan melihat Yuer bersama kakeknya, sedang mencari sesuatu. Namun, susunan langit dan bumi yang aneh menyelimuti mereka berdua, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Dia tersenyum, mengabaikannya. Gadis itu agak menarik, dan bakatnya cukup bagus. Sayangnya, dia tidak cocok menjadi muridnya. Dan dia juga tidak memiliki seni bela diri baru untuk diajarkan. Soal menantu, Su Yan sudah punya 2 pengikut perempuan. Soal nasib, semua terserah muridnya untuk memutuskan, karena dia seorang guru, dia tidak akan ambil pusing. Sekembalinya ke kediaman mereka, Su Yan mengasingkan diri, separuh berkultivasi, separuh memahami dao pedangnya sendiri, separuh memahami seni bela diri keterampilan ilahi. Hari berikutnya, di puncak gunung, kali ini adalah Meng Chong. Alam ketiga dao pedang, sudah saatnya untuk mengajarkannya kepada Meng Chong. Meskipun bakat Meng Chong tidak sebesar bakat Su Yan, ia memiliki bakat unik dalam dao pedang. Awal dari dao pedang terletak pada kebangkitan jiwa pedang. Anda telah membangkitkan jiwa pedang, tentu saja Anda akan memahami misterinya. Alam kedua dari dao pedang adalah alam pedang tersembunyi. Alam pedang hati kakak seniormu, kau juga memahami sebagiannya. Alam pedang tersembunyi tidak hanya mengacu pada penyembunyian ujung pedang, tetapi juga esensi pedang yang tersembunyi di mana-mana di langit dan bumi. Alam ini bertepatan dengan alam pedang hati, namun memiliki makna uniknya sendiri. Li Xuan berbicara perlahan. Meng Chong mendengarkan dengan penuh hormat. Sebagai pendatang baru di alam pedang tersembunyi, ia tentu memahami kedalaman tahapan ini. Meskipun ia tidak mampu membayangkan segala sesuatu sebagai pedang seperti kakaknya, ia dapat membayangkan tumbuhan dan batu berubah menjadi bilah pedang. Ide Hidden Blade melambangkan penyembunyian pedang di dalam diri seseorang dan juga keberadaan pedang di mana-mana di dunia. Alam ketiga dari dao pedang adalah alam pisau terang. Pisau terang menerangi hatiku, menerangi niatku. Li Xuan mulai mengajari Meng Chong tentang alam ketiga dari Blade Dao. Alam pisau cerah. Pisau itu menerangi niatku, pisau itu mengerti keinginanku. Dengan pisau tajam di hati, rintangan iblis secara alami terhalau, pisau itu adalah dominasi langit dan bumi. Pisau itu adalah keberanian langit dan bumi, dengan pisau tajam di hati, dominasi menjadi milikku, keberanian yang tak tertandingi. Alam pisau cerah, seperti alam pedang kebijaksanaan, memiliki kemiripan, karena Li Xuan telah menggunakan alam pedang kebijaksanaan sebagai referensi untuk merancangnya. Akan tetapi, ada pula perbedaan besar, yang mencerminkan dominasi dan keberanian pedang tersebut. Li Xuan melihat buku emas Tao di alas jiwa yang berisi informasi tentang alam pisau cerah. Tingkat penyelesaian, di atas rata-rata.
Tingkat koneksi panggung, di atas rata-rata. Kesulitan pemahaman, tinggi plus. Kesulitan budidaya, tinggi. Meskipun tingkat kesulitan memahami alam pisau cerah sedikit lebih rendah daripada alam pedang kebijaksanaan, namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Memahaminya tetap menjadi tugas yang berat. Tentu saja, Li Xuan tidak terganggu dengan hal ini, karena bakat Meng Chong tidak kalah, malah sangat luar biasa. Terlebih lagi, setelah Su Yan memahami alam pedang kebijaksanaan, Meng Chong dapat memperoleh wawasan darinya dan secara bertahap memahami alam pisau cerah. Ini hanya masalah waktu saja. Mendengar ini, darah Meng Chong mendidih karena kegembiraan. Dia menyentuh kepalanya yang botak, wajahnya penuh kegembiraan dan antisipasi. Alam pisau cerah, betapa mendalamnya, betapa kuatnya. Kamu baru saja memasuki alam pedang tersembunyi, alam pisau cerah masih jauh darimu. Lakukan selangkah demi selangkah, berlatihlah dengan tekun, dan pahamilah secara bertahap. Renungkan lebih lanjut tentang tingkat ketiga tubuh emas abadi, misteri seni bela diri yang berkaitan dengan tubuh fisik tidak sesederhana kelihatannya. Li Xuan berbicara dengan sungguh-sungguh. Ya, Guru, Meng Chong menanggapi dengan hormat. Teruslah berkultivasi. Masalah sedang terjadi di domain Ling. Li Xuan melangkah kembali menuju tanah miliknya. Meng Chong mengikutinya dari belakang, bingung. Mengapa gurunya mengatakan bahwa badai sedang terjadi di wilayah Ling? Apakah pembalasan dari Sekte Crimson Abyss akan segera terjadi? Meng Chong bertanya-tanya. Sudah cukup lama sejak pertempuran para keajaiban, namun Sekte Crimson Abyss belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Sepertinya mereka mematuhi aturan perselisihan para keajaiban, menahan diri untuk tidak membalas dendam. Namun bagaimana itu mungkin? Mengingat sifat dominan dari Sekte Roh, mereka pasti akan mencari balas dendam. Terlebih lagi, aturan-aturan perselisihan para jenius telah dilanggar selama konflik dengan Akademi Seni Bela Diri Wansing, jadi mereka tidak mematuhinya lagi. Li Xuan duduk di kursi, setelah menyampaikan semua yang perlu diajarkannya. Kini saatnya menunggu panen ajarannya. Mengenai kerusuhan di domain Ling, itu adalah sesuatu yang pasti. Aliansi segala usia, yang bersembunyi dalam bayang-bayang, siap untuk bergerak, mencari peluang di bawah kediktatoran Sekte Roh untuk mengklaim sebidang tanah untuk diri mereka sendiri. Sedangkan untuk Sekte Crimson Abyss, mereka sudah lama tidak beraksi, menandakan mereka sedang bersiap untuk sesuatu yang signifikan. Seharusnya tak lama lagi mereka akan membuat langkah besar. Sekte Roh Transenden memang kuat. Namun, belum pasti apakah ada makhluk superior dari sekte tersebut yang menyadari hal ini dan apakah mereka akan bereaksi atau tidak. Li Xuan merenung dengan tenang. Meskipun dia percaya diri dalam menghadapi sekte roh unggul manapun yang kuat dengan kekuatannya saat ini, dia tidak menyadari potensi penuh dari sekte roh transenden. Terlebih lagi, jika banyak sekte roh unggul yang kuat menyerang sekaligus, Li Xuan memperkirakan bahwa dia masih dapat mengatasinya dengan kekuatan penuh tanpa mempertaruhkan nyawanya. Namun, jika ia tidak dapat memperoleh kemenangan yang menentukan, maka itu akan mencoreng citranya sebagai praktisi tingkat tinggi yang tak tertandingi. Sekali lagi, berpura-pura rendah hati dan mengaku tidak menindas berdasarkan tingkat kultivasi. Sekali dua kali tidak apa-apa, tetapi bila diteruskan, bahkan muridnya akan mempertanyakan apakah tingkat kultivasinya sudah di ambang dao. Memikirkan hal ini, Li Xuan merasa sedikit tidak aman dan memutuskan untuk bersikap lebih rendah hati guna menghindari pengepungan dan penindasan. Kecuali, dia berhasil menembus alam keterampilan ilahi. Pada saat itu, dengan kekuatan keterampilan ilahi, dia akan membuat seluruh domain Ling mengerti seperti apa wujud tak terkalahkan yang sesungguhnya. Bab 508, Ruang Pedang, Pertempuran Negara Luo Bagian 2. Master Hong mengangguk, karena transmisi rahasia Sekte Pedangku telah dicuri, tentu saja kita perlu mengambilnya kembali dan melenyapkan pencurinya. Kali ini, aku akan bertindak, dan Sekte Pedangku juga akan bertindak. Terima kasih, Guru Hong, kata Master Sekte Xing dengan gembira. Ia kemudian melanjutkan, di negara Luo, ada pasukan misterius penggarap lepas yang telah berkumpul, dengan niat yang mungkin tidak menyenangkan. Kekuatan mereka di luar imajinasi dan mereka bahkan memiliki seorang seniman bela diri puncak manusia surgawi Dewa Pemurni. Saya menduga bahwa pasukan kultivator bebas ini terkait dengan sisa-sisa gugus bintang, Sekte Crimson Abyss saya, dan keluarga kerajaan negara bagian Luo sedang bersiap untuk mengepung dan melenyapkan pasukan kultivator bebas ini. Namun, saya khawatir mereka menyembunyikan orang-orang yang kuat.
Kami mohon bantuan Anda, Tuan Hong. Mata Master Hong memancarkan kilatan dingin, berkata, para kultivator lepas rendahan ini, apakah mereka mencoba memberontak? Karena mereka berani memberontak, kita sebagai sekte roh yang sama, tidak bisa hanya duduk dan menonton. Terima kasih, Guru Hong. Master Sekte Sing menghela napas lega, lalu melanjutkan, aku menduga kekuatan kultivator lepas ini berhubungan dengan kekuatan kultivator lepas di Yuzu, dan sangat mungkin Su Yan dibesarkan sebagai jenius oleh kekuatan ini. Sisa-sisa gugus bintang itu, bukan hanya mencuri transmisi rahasia kalian, tapi mereka juga mencoba memberontak. Kejahatan mereka tak termaafkan. Benar sekali. Master Hong berdiri, dengan dingin menyatakan, sisa-sisa gugus bintang yang tak terampuni yang berharap untuk bangkit dari debu, sungguh delusi. Mereka harus dieksekusi. Hari itu, Master Sekte Pedang pergi bersama dua tetua menuju negara Luo. Dan suatu hari di negara bagian Luo, gerakan yang menggemparkan dunia tiba-tiba muncul. Kekuatan seperti Sekte Crimson Abyss dan keluarga kerajaan negara Luo tiba-tiba bertindak, menyerang pangkalan rahasia, dan membunuh banyak pembudidaya bebas. Bahkan seniman bela diri pemurnian dewa juga terbunuh beberapa. Bang, aliansi segala usia di negara bagian Luo tiba-tiba terungkap. Siapa yang membocorkan informasi itu? Kata pemimpin aliansi negara Luo dengan marah. Meskipun kami telah berhati-hati dalam bertindak, negara bagian Luo tidak seperti Yuzu. Saya khawatir Sekte Crimson Abyss dan keluarga kerajaan telah menyadari sesuatu. Sekarang kita sudah terbongkar, mari kita lawan. Seorang anggota kuat aliansi segala usia di negara bagian Luo berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, bertarunglah. Mari kita lihat seberapa kuat Sekte Crimson Abyss dan keluarga kerajaan. Pemimpin aliansi negara Luo berbicara dengan dingin. Aliansi segala usia tiba-tiba muncul. Wilayah Ling seharusnya memiliki tempat bagi kami, para petani lepas, mereka yang menolak ditindas, dieksploitasi, atau diperbudak. Kami akan mempertaruhkan segalanya dalam hidup ini untuk memperjuangkan perdamaian generasi petani lepas di masa depan. Bergabunglah dengan aliansi segala usia dan rebutlah tempat untuk diri kami sendiri. Aliansi segala usia muncul dan mengeluarkan seruan untuk bertindak, bagi para petani lepas untuk bersatu dan merebut tempat bagi diri mereka sendiri, untuk memperjuangkan perdamaian selamanya. Perang pun meletus, anggota-anggota kuat dari aliansi segala zaman berhamburan keluar, bahkan Dewa Pemurnian Manusia Surgawi Puncak turut bergerak dan membunuh sesepuh Dewa Pemurnian Manusia Surgawi dari Sekte Crimson Abyss. Pemimpin aliansi negara bagian Luo memperlihatkan kekuatan puncak Dewa Pemurnian Manusia Surgawi, sangat kuat, dia bahkan berhasil menekan tetua agung Sekte Crimson Abyss. Saat aliansi segala zaman muncul dan memperlihatkan kekuatannya yang besar, beberapa petani lepas yang tertindas dan menyimpan dendam terhadap keluarga kerajaan mengambil inisiatif untuk bergabung dalam perang. Baik Sekte Crimson Abyss maupun keluarga kerajaan negara Luo tidak menduga bahwa aliansi segala zaman begitu kuat. Begitu mereka bergerak, mereka berhasil menahan serangan keluarga kerajaan dan bahkan memperoleh kemenangan. Kenapa mereka begitu kuat? Bagaimana mungkin kultivator lepas Dewa Pemurni Surgawi memiliki teknik kultivasi sekuat itu? Ini pasti teknik rahasia gugus bintang, pasti sisa-sisa gugus bintang yang menyebabkan masalah. Sekte Crimson Abyss dan keluarga kerajaan negara Luo, yang terkejut dan marah, awalnya mengira mereka bisa menekan pihak lawan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka justru berada di pihak yang kalah. Begitu mereka mulai kalah, para petani lepas di negara bagian Luo tampak melihat harapan. Akibatnya, semakin banyak petani lepas yang ikut bertempur. Tujuan mereka adalah memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan keluarga kerajaan. Sekalipun akhirnya gagal, akan tetap menyenangkan untuk merebut sebagian sumber daya keluarga kerajaan. Perang melanda negara Luo, beberapa sekte roh kelas 3 direbut, dan sumber daya mereka dijarah oleh para pembudidaya bebas. Seiring semakin banyaknya kultivator bebas yang bergabung, sekte roh di negara bagian Luo menjadi semakin pasif. Namun, pada saat ini, kedalaman sumber daya sekte roh terungkap. Mereka membentuk pasukan seniman bela diri untuk menyapu bersih para kultivator lepas, hingga akhirnya mereka berhadapan dengan para elit aliansi segala zaman dan menderita kerugian di kedua belah pihak. Hasilnya akan ditentukan oleh pertarungan antara Dewa Pemurnian Manusia Surgawi. Bang, pemimpin aliansi negara Luo sangat kuat. Dia bukan orang lemah di antara manusia surgawi Dewa Pemurnian dan berhasil mengusir tetua agung Sekte Crimson Abyss dengan paksa.
Selain hierarki aliansi negara Luo, aliansi segala zaman juga memiliki dewa pemurni surgawi tingkat puncak lainnya, yang bertarung melawan anggota keluarga kerajaan yang kuat. Namun, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hari ini, aku akan membunuhmu. Pemimpin aliansi negara Luo memancarkan aura yang mendominasi, menyerbu ke arah tetua agung Sekte Crimson Abyss. Ia ingin membunuh tetua tingkat atas dari Sekte Roh ini untuk membangkitkan semangat para kultivator bebas di negara Luo dan meningkatkan moral mereka. Arogan, tetua agung Sekte Qiming tak kuasa menahan amarahnya, sisa-sisa bintang Wansing, mereka tak boleh dibiarkan hidup. Memang benar aku berlatih seni bela diri di Institut Seni Bela Diri Wansing, tapi aku bukan dari Institut Seni Bela Diri Wansing dulu. Aliansi segala usia bukanlah Institut Seni Bela Diri Wansing. Pemimpin aliansi negara Luo tertawa dingin, memamerkan teknik bela dirinya, kekuatannya yang dahsyat menyebabkan tetua agung Sekte Qiming berulang kali mundur. Entah kalian sisa-sisa Wansing atau aliansi segala zaman, kalian semua hanyalah kultivator lepas rendahan, berani menentang atasan kalian. Hari ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa kekuatan Sekte Roh tidak boleh diganggu. Tiba-tiba, sebuah suara tegas bergema. Desir. Cahaya pedang melesat melintasi langit, dengan kekuatan sekuat pohon yang dicabut dari akarnya, menebas ke arah pemimpin aliansi negara Luo. Ledakan, wajah pemimpin aliansi negara Luo berubah drastis. Ia buru-buru membela diri, tetapi pedang ini memiliki daya hancur yang luar biasa. Dalam sekejap, pedang itu menembus pertahanannya. Ini buruk. Merasa terkejut, pemimpin aliansi negara Luo melawan dan berhasil menangkis pedang tersebut. Namun, sosoknya terus mundur, dan ia mendapati dirinya dalam situasi yang sangat canggung. Pedang penghancur agung, Master Hong dari Sekte Pedang. Pemimpin aliansi negara Luo berseru sambil menggertakkan gigi. Master Hong datang menghunus pedangnya, diikuti oleh dua tetua Sekte Pedang, menyerbu keluar untuk membunuh para dewa pemurni dari aliansi segala zaman. Desir, dalam beberapa saat, seorang seniman bela diri di tahap awal pemurnian dewa dengan cepat terbunuh di tempat. Kekurang ajaran takkan dimaafkan. Hari ini, aku akan menajamkan pedangku pada kalian semua. Saat Guru Hong mengangkat pedangnya, cahaya pedangnya yang kuat menerangi langit, kekuatannya jelas jauh melampaui tetua agung Sekte Qiming. Hati hierark aliansi negara Luo mencelos. Sekte Pedang memang sekte spiritual papan atas di bawah Aula 1000 bela diri. Reputasi Master Hong memang pantas, dia tak tertandingi. Hierarki aliansi, aku akan membantumu. Seorang dewa pemurni dari aliansi segala zaman bergegas mendekat. Pertarungan sengit terus berlanjut, kali ini meski pemimpin aliansi negara Luo mendapat bantuan, mereka masih terus dipukul mundur oleh Master Hong yang bertarung 2 lawan 1, tubuh mereka penuh luka. Awalnya, aliansi segala usia berada di atas angin, tetapi kini, mereka jelas berada di ambang kekalahan. Banyak kultivator lepas di luar aliansi segala usia berhenti bertarung dan tidak berani menyerang lagi. Lebih parahnya lagi, mereka berbalik menyerang anggota aliansi segala usia untuk menjilat Sekte Roh. Pemimpin aliansi negara Luo batuk darah, wajahnya pucat, dan terengah-engah. Praktisi yang membantunya telah kehilangan satu lengan dan terluka parah. Lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa pemurnian dari aliansi segala zaman telah tumbang, sebagian besar dari mereka oleh pedang para tetua Sekte Pedang. Sekte Pedang, pemimpin aliansi negara Luo mengumpat dalam hati. Aliansi segala usia kemungkinan besar akan kalah dalam pertempuran ini. Markas mereka yang telah lama berdiri di negara bagian Luo bahkan mungkin terancam hancur. Fondasi dan kekuatan keluarga sekte memang tangguh. Dasar kultivator lepas rendahan, kau seharusnya menyadari statusmu yang lebih rendah. Mencoba memberontak adalah jalan menuju kehancuranmu sendiri, jadi hari ini saatnya kau binasa. Jenggot panjang Guru Hong berkibar di udara, cahaya pedangnya terpantul di langit. Cahaya pedang yang dahsyat jatuh dari udara. Pedang penghancur besar, pemimpin aliansi negara Luo menggertakkan giginya dan mengambil tindakan, namun ia tampak tak berdaya. Ia tak akan mampu menangkis pedang ini dan pasti akan mati. Dengan satu kata saja, kalian melabeli kami sebagai penggarap lepas yang rendah, tapi seberapa muliakah kalian, para pejuang Sekte Roh? Pada saat ini, terdengar desahan. Cahaya tongkat penyangga bagaikan bulan yang cemerlang menyentuh cahaya pedang di udara dan dengan suara keras, cahaya pedang itu pun pecah. Pandangan Guru Hong tertuju pada sesepuh yang telah bertindak. Cahaya keperakan muncul di belakang sesepuh itu,
seperti bulan yang terang benderang, meskipun tidak lengkap dan pecah. Meski begitu, momentum sang penatua tetap sangat kuat. Siapa kamu? Tetua itu berkata dengan acuh tak acuh, yang disebut sisa-sisa Wansing, selalu kau bawa-bawa. Bagus, sangat bagus. Hari ini, aku akan membunuh kalian, yang disebut sisa-sisa Wansing. Master Hong mencibir dan menyerbu maju dengan pedangnya. Namun, ketika tetua itu menunjuk dengan tongkatnya, cahaya bulan menerangi separuh langit. Sebuah kekuatan dahsyat tercurah, dan pedang penghancur agung yang tak terkalahkan tak mampu menembus cahaya bulan yang tak sempurna ini. Ledakan, keduanya beradu beberapa saat, dan Tuan Hong terpuruk. Namun, kemenangan bagi tetua juga sangat sulit. Kekuatan mereka hampir seimbang. Bab 509, yang terkuat di Aula Bela Diri 1000, Pencerahan Keterampilan Ilahi. Wajah Master Hong muram. Kekuatan lawan begitu dahsyat hingga mampu menekannya. Kekuatan Star Remnants memang tak bisa diremehkan. Kamu termasuk Star Remnants yang mana? Guru Hong menyerang dengan pedangnya berkali-kali, namun setiap serangan dapat ditangkis oleh orang tua itu. Pemimpin aliansi negara bagian Luo menghela napas lega. Ternyata dia adalah seorang penyintas tangguh dari Akademi Seni Bela Diri Bintang yang telah maju untuk membantu. Ia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, senior, atas bantuanmu." Kemudian dia berbalik dan menyerang seorang tetua dari Sekte Pedang. Lelaki tua itu menusukkan tongkatnya. Lingkaran cahaya bulan di belakangnya semakin terang, tetapi akhirnya tak sempurna. Ledakan, cahaya bulan pun meredup, dan cahaya pedang Master Hong tampak melemah, kehilangan ketajamannya dan menjadi lebih lambat. Ekspresi Guru Hong berubah. Rona muram tampak di wajah lelaki tua itu, yang menunjukkan bahwa kekuatan yang ia kerahkan saat itu merupakan beban yang sangat berat baginya. Mengingat kekuatanmu, mungkinkah kau salah satu dari 36 pahlawan Akademi Bintang? Guru Hong bertanya dengan wajah muram. Individu paling bergengsi di Akademi Bela Diri Bintang tak lain adalah 36 pahlawan. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh spiritual dan mampu bersaing dengan para talenta muda dari Sekte Roh Transenden. Dia, Mun Changming, memang luar biasa. Meskipun tubuh spiritualnya pernah hancur di masa lalu, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat. Harus kuakui, Mun Changming, kamu orang yang luar biasa. Tiba-tiba, suara dingin dan bangga terdengar. Suara itu diiringi sebuah tombak panjang. Dengan tusukan yang kuat, tombak itu hampir menjatuhkan tongkat Mun Changming dari tangannya, membuatnya terhuyung mundur. Bulan yang pecah di belakangnya tampak seperti akan runtuh sewaktu-waktu. Wajah Mun Changming berubah saat dia mundur dan memelototi pria itu, wajahnya muram, dan berkata dengan suara berat, "Huang Liang, itu kamu." "Ya, ini aku." Pria itu memegang tombak dan berjanggut kekuningan. Ia tampak acuh tak acuh, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. "Penatua Huang, mengapa Anda ada di sini?" Guru Hong buru-buru membungkuk. Huang Liang berkata dengan acuh tak acuh, "Kudengar ada seorang pria berbakat bernama Su Yan di antara para kultivator lepas, yang dao pedangnya luar biasa. Setelah penyelidikan lebih lanjut, aku menemukan bahwa teknik kultivasinya telah dicuri dari Aula 1000 Bela Diri milikku. Hari ini, aku di sini untuk membunuh pencuri itu dan mengambil kembali teknik rahasianya." Tuan Hong mengangguk, "Saya mengerti. Teknik kultivasi Sekte Pedang berasal dari Aula 1000 Bela Diri. Jika teknik itu dicuri dari Sekte Pedang, maka pasti juga dicuri dari Aula 1000 Bela Diri. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tak tahu malu. Aula 1000 Bela Dirimu masih tak tahu malu seperti sebelumnya." Mun Changming mencibir dengan marah. "Berhenti menggonggong, anjing. Hari ini, aku akan menidurkan anjing liar ini." Huang Liang berkata sambil mengangkat tombaknya. Tiba-tiba, kekuatan agung dan dahsyat mengalir ke tombak itu. Ruang di sekitar tombak itu beriak seolah-olah telah membangkitkan pergolakan langit dan bumi. Aura agung memancar dari Huang Liang, memancarkan cahaya kuning redup ke sekujur tubuhnya. Master Hong merasakan tekanan yang berat, seolah-olah ditindih oleh gunung. Dia tampak terkejut dan buru-buru mundur. "Inikah kekuatan yang terkuat di Sekte Roh Transenden? Kau lihat sekarang, inilah kekuatan terkuat di Sekte Roh Transenden. Bisakah para kultivator lepas sepertimu memahaminya? Paman seniorku, dengan kekuatan ini, telah menghancurkan tubuh spiritualmu di masa lalu, dan hari ini aku akan melenyapkanmu sepenuhnya." Huang Liang menatap Mun Changming dengan dingin. Wajah Mun Changming memucat.
Matanya dipenuhi amarah, frustrasi, dan rasa tak berdaya yang mendalam. Kekuatan Sekte Roh Transenden berada di luar imajinasinya. Siapa sangka, Huang Liang, kau yang malang, bisa sampai ke tahap ini, dan sekuat ini. Mun Changming tertawa meremehkan dirinya sendiri. Dulu dia tidak menghargai orang ini, tetapi sekarang orang ini telah menjadi salah satu yang terkuat. Mun Changming, saat ini, kaulah yang tidak berguna. Huang Liang berkata dengan dingin. Bulan bersinar di langit, lucu sekali. Sudah waktunya kau menghilang. Huang Liang menusukkan tombaknya. Tombak itu, yang tampaknya dipenuhi kekuatan agung langit dan bumi, belum mencapai Mun Changming ketika ia sudah memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Tubuhnya tampak retak. Inikah kekuatan yang terkuat? Tuanku tak tahan saat itu, dan aku pun tak tahan sekarang. Mun Changming merasa sangat tidak berdaya. Dulu, dia juga merupakan salah satu petarung terkuat di Aula Seribu Bela Diri. Tuannya tak mampu menahannya, dan tubuh spiritualnya hancur dalam satu serangan. Sekarang, sama saja. Baru ketika ia berhadapan langsung dengan serangan ini, Mun Changming menyadari betapa mengerikannya serangan itu. Tuannya menghadapi serangan seperti itu. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan besar langit dan bumi. Kemampuan orang itu memang luar biasa, tapi dia tidak dapat menahan serangan ini. Dalam benak Mun Changming, ia membayangkan pemuda yang telah memperlihatkan kekuatan membunuh yang dahsyat saat ia mengacungkan tangannya ke punggung kucing besar itu. Meskipun tenaganya dahsyat dan momentumnya dahsyat, menciptakan kekuatan bagaikan naga di seluruh langit dan bumi, kemungkinan besar ia tidak mampu menahan serangan tombak yang tampaknya membawa kekuatan besar langit dan bumi. Inilah kekuatan orang terkuat di Sekte Roh Transenden. Ledakan, ekspresi Mun Changming serius, matanya dingin. Huang Liang, kau sampah, bahkan jika aku, Mun Changming, mati di tangan wanita dan anak-anak, aku tidak akan pernah mati di tanganmu. Kamu tidak layak. Ia meraung dan bulan yang pecah itu tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bulan pecah yang sebenarnya. Kemudian, tongkat di tangannya terlepas. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir dari dalam diri Mun Changming dan mengalir ke bulan itu. Ledakan. Tiba-tiba, bulan meledak dengan kekuatan dahsyat. Cahaya menyilaukan menerangi segala arah dan juga menghalangi tombak itu sesaat. Bab 510, yang terkuat di Aula Bela Diri 1000. Pencerahan Keterampilan Ilahi Bagian 2. Ketika kata-kata yang bersinar itu memudar, Mun Changming tidak lagi terlihat di tempat semula. Huang Liang mendengus dingin, Mun Changming, aku tak pernah menyangka kau bisa menyempurnakan kekuatan tubuh spiritualmu sedemikian rupa. Sekarang, kau telah menghalangiku sejenak menggunakan tubuh spiritual aslimu. Tapi, kau benar-benar kehabisan tenaga sekarang. Kamu tidak punya banyak waktu untuk hidup. Moon reflecting in the sky, sudah benar-benar hilang. Huang Liang tidak mengejarnya. Mun Changming sudah sangat lelah, dan meskipun ia mencoba mengejarnya, tidak ada jaminan ia bisa menangkapnya dalam waktu singkat. Pandangannya yang acuh tak acuh kemudian beralih ke arah para penggarap aliansi segala usia yang tersebar. Para petani liar yang kotor, berani melawanku, pantas mati. Dengan ayunan tombak panjangnya, suara gemuruh terdengar dan dalam sekejap, dua seniman bela diri Dewa Pemurnian terbunuh. Lari cepat, mata pemimpin aliansi negara Luo berwarna merah darah. Huang Liang terlalu kuat. Menghadapinya, seorang Dewa Pemurni Surgawi bagaikan makhluk yang lebih rendah di hadapannya, perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Yang terkuat dari Sekte Roh Transenden. Lari, kita lihat berapa banyak yang bisa lolos. Ekspresi Huang Liang acuh tak acuh. Ia melangkah maju, tombak panjangnya terhunus, dan kekuatan seberat gunung menghantam. Para prajurit Dewa Pemurni yang awalnya melarikan diri tiba-tiba menegang di tempat. Pada saat mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan besar itu dan berniat melarikan diri, cahaya tombak telah melenyapkan mereka. Membunuh. Pemimpin aliansi negara Luo meraung marah, bersama dengan dua ahli puncak Dewa Pemurnian lainnya, mereka menyerang Huang Liang, langsung membakar vitalitas mereka untuk mengeksekusi teknik rahasia seni bela diri yang putus asa. Hanya untuk menghalangi Huang Liang sesaat, sehingga yang lain punya kesempatan melarikan diri. Bang! Hampir seluruh aliansi segala zaman negara Luo hancur, dan semua pejuang tangguh dari hierarki aliansi negara Luo tewas dalam pertempuran. Beberapa seniman bela diri Dewa Pemurnian berhasil melarikan diri. Huang Liang memegang tombaknya, menatap tanah Yuzu, dan berkata dengan acuh tak acuh,
sudah waktunya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik Tousan Martial Hall, transmisi rahasia ilmu pedang. Dia melangkah menuju Yusu. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, jangan menakutiku. Yuer menatap kakeknya, yang wajahnya pucat dan napasnya lemah, dan matanya berkaca-kaca. Dia buru-buru mengeluarkan setumpuk obat spiritual dan menyuapkannya ke mulut kakeknya. Yuer, lari cepat. Sebelum kau mencapai alam asal ilahi, jangan berkeliaran. Atau, pergilah jauh-jauh ke Laut Biru. Kakek tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mun Changning berkata dengan lemah. Yuer segera menggendong kakeknya dan melarikan diri ke hutan, menyeka air matanya sambil bertanya, "Kakek, siapa yang menyakitimu? Aku akan membalaskan dendammu." Mun Changning membelai kepalanya dengan lembut, matanya penuh kasih sayang saat berkata, "Yuer, jangan keras kepala. Berkultivasilah dengan baik. Selama kamu bahagia, itu yang terpenting. Tidak, tanpa kakek, aku tidak akan bahagia sampai aku membalaskan dendammu." Batuk, batuk kakek bisa bertahan beberapa tahun lagi. Aku tidak akan mati dulu. Mun Changning batuk beberapa kali. Lalu seolah teringat sesuatu, ia berkata, "Yuer, bawa kakek ke gua itu. Selagi kakek menyembuhkan diri, pergilah temui Suyan dan beritahu dia bahwa orang terkuat dari Balai Bela Diri 1000 akan datang untuk mengambil dao pedangnya, dengan klaim palsu bahwa ia mencuri dao pedang rahasia Balai Bela Diri 1000. Suruh dia cepat-cepat kabur, pergilah jauh ke Laut Biru, agar peluang selamatnya kecil." Yuer menggigit bibirnya dan berkata, "Aku mengerti, kakek. Bajingan-bajingan dari Balai Bela Diri 1000 itu, aku pasti akan membunuhnya." Mun Changning tersenyum kecut. "Yuer, berjanjilah, kakek. Jangan ungkapkan identitasmu atau bertindak sebelum kau menjadi yang terkuat." "Kakek, aku mengerti." Yuer mengangguk setuju. Segalanya tenang di rumah besar itu. Baik Li Xuan maupun Suyan, tak seorang pun dari mereka pernah membayangkan bahwa tindakan tak tahu malu seperti itu akan datang dari Tousan Martial Hall, yang sebenarnya berniat merebut pedang Dao, dan bahkan berani menuduh orang lain mencuri transmisi rahasia mereka. Hukum langit dan bumi ini sungguh misterius. Aku baru mencatatnya, tapi aku belum bisa menggunakannya. Mustahil bagi siapapun di alam asal ilahi untuk menggunakan hukum langit dan bumi. Jika itu adalah alam keterampilan ilahi, dengan pemahamanku tentang hukum langit dan bumi, aku seharusnya bisa menggunakannya. Alam di atas alam keterampilan ilahi digunakan untuk mengendalikan hukum langit dan bumi untuk penggunaan pribadi. Saya hampir siap menyusunnya, hanya saja Suyan belum memahami teknik kultivasi bela diri keterampilan ilahi. Li Xuan mendesah dalam hati. Siapakah yang menulis kitab Taichang yang bahkan menggambarkan hukum langit dan bumi dari alam Taichang? Dibutuhkan kekuatan dan alam yang luar biasa untuk menulisnya. Sejauh yang saya pahami, Domain Ling tampaknya tidak memiliki kultivator sekuat itu. Lagi pula, Domain Ling hanyalah sebuah wilayah di langit dan bumi Taichang. Mengapa aku merasa langit dan bumi Taichang telah terbagi menjadi beberapa wilayah? Li Xuan menjadi penasaran. Kitab Taichang diperoleh Meng Chong di Istana Kekaisaran Negeri Wu. Harta karun seperti itu, mengapa harus ditemukan di tempat terpencil? Siapakah yang menciptakan kitab Taichang ini? Apapun yang terjadi, kitab Taichang ada di tanganku sekarang. Kitab ini bermanfaat bagi pengembangan seni bela diri saya. Dengan kitab Taichang sebagai referensi, seni bela diri yang saya ciptakan kemungkinan besar akan melampaui seni bela diri Azure Agung. Li Xuan sedang mempelajari halaman ke-8 kitab Taichang. Kekuatan Fang Hao meningkat lagi. Kecepatannya tidak lambat. Li Xuan mengangguk puas. Meng Chong dan Su Lingxiu hendak menerobos, dan Su Yan tidak jauh dari kesempurnaan keadaan niat ilahi. Su Yan sedang merenungkan alam pedang kebijaksanaan. Semakin ia menjelajahinya, semakin dalam ia menemukannya. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah, alam ketiga dao pedang memang sulit dipahami dan mendalam, sesuatu yang belum bisa ia pahami saat ini. Guru benar, jika aku bisa memadatkan roh primordialku, mungkin aku bisa memahami alam pedang kebijaksanaan. Dengan pemikiran itu, Su Yan mulai merenungkan seni bela diri alam keterampilan ilahi. Setelah sekian lama, dia telah memahami hukum-hukum bela diri dari alam asal ilahi, tetapi dia belum memahami hukum-hukum keterampilan ilahi. Keterampilan ilahi adalah tentang memadatkan roh primordial, dan ketika roh primordial telah sempurna, keterampilan ilahi akan lahir, tapi bagaimana keterampilan ilahi bisa lahir secara alami?
Ini adalah bagian yang paling sulit untuk dipahami. Kondensasi roh primordial melibatkan peleburan asal ilahi dengan niat ilahi, yang kemudian menyebabkan transformasi yang mengarah pada pembentukan roh primordial. Tubuh fisik juga akan menjadi lebih kuat karena kondensasi roh primordial. Asal ilahi juga akan berubah sebagai hasilnya, maju secara signifikan ke tingkat lain. Pola hukum langit dan bumi muncul di benak Suyan. Ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh guru mereka untuk dipahami ketika mereka memiliki waktu luang. Setelah memperdalam pemahaman mereka hari demi hari, mereka juga memperoleh beberapa wawasan. Saat itu, Suyan teringat akan gurunya yang sedang membaca buku dan cara berjalannya yang bebas. Meskipun seorang maha kuasa, ia tampak biasa saja seperti orang biasa. Dao mengikuti alam, kembali ke kesederhanaan. Dalam benaknya, gambaran gurunya selama pertempuran Tianjiao muncul ketika gurunya melepaskan formasi besar hanya dengan pikirannya, memanfaatkan kekuatan besar langit dan bumi. Betapa menakjubkannya pemandangan itu. Ini hanya sekadar peragaan wilayah kekuasaannya yang terbatas, agar tidak terlalu mendalam untuk dipahami oleh murid keempatnya. Kekuatan agung langit dan bumi, jika tidak dipanggil, tidak terlihat dan tidak dapat dilihat, tetapi ada di antara langit dan bumi. Lingji surgawi bumi juga tidak terlihat, tetapi Anda dapat merasakan keberadaannya dalam misteri segala hal. Berkat lingji bumi surgawi, seniman bela diri dapat berkultivasi, energi spiritual menjadi lebih lembut dan seniman bela diri dapat mengolah energi spiritual. Hukum langit dan bumi sulit dipahami dan dikendalikan. Inilah kekuatan hukum dasar langit dan bumi. Jika seseorang bisa memanfaatkan hukum langit dan bumi, mereka akan benar-benar menguasai kekuatan agung langit dan bumi. Alam macam apa itu? Suyan tengah merenung dan berpikir. Jika langit dan bumi punya hukum, apakah seni bela diri juga punya hukum? Jika seorang seniman bela diri seperti langit dan bumi, bisakah seniman bela diri juga membentuk hukum? Pada saat itu, sebuah percikan terlintas dalam pikiran Suyan. Sekarang aku melihatnya, keterampilan ilahi. Kegembiraannya tiba-tiba melonjak. Di alam keterampilan ilahi, ketika roh primordial terbentuk, keterampilan ilahi muncul secara spontan. Bukankah itu hukum seni bela diri? Hukum langit dan bumi adalah hukum segala sesuatu di langit dan bumi. Keterampilan ilahi melambangkan hukum seorang seniman bela diri, yang merupakan hukum seni bela diri, hukum diri sendiri. Ketika roh primordial muncul, hukumnya menjadi nyata, dan keterampilan ilahi lahir secara alami. Keterampilan ilahi adalah hukum seni bela diri saya sendiri, seperti hukum langit dan bumi. Jalan bela diri itu tak berujung. Dengan lahirnya keterampilan ilahi, hukum-hukum seni bela diri saya pun terbentuk. Jika kultivasi ini terus berlanjut, suatu hari nanti ia akan melampaui langit dan bumi. Tak terkekang oleh belenggu langit dan bumi, apakah ini puncak seni bela diri? Suyan sangat gembira. Ia merasa telah menguasai inti hukum bela diri keterampilan ilahi. Keterampilan ilahi terjadi secara alami, yaitu lahirnya hukum bela diri Dao mereka sendiri. Guru ada di langit dan bumi, namun langit dan bumi tidak mengenal guru. Jadi, guru telah melampaui langit dan bumi, berada di puncak ilmu bela diri, hampir setingkat Dao. Pasti begitu. Itulah sebabnya tindakan para guru, meskipun tampak biasa, sebenarnya telah kembali menjadi sederhana, karena guru telah melampaui langit dan bumi, dan tidak lagi terikat dan terbelenggu olehnya. Wajah Suyan menunjukkan kegembiraan. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mendalami hukum bela diri keterampilan ilahi. Ia telah memahami kultivasi alam keterampilan ilahi dan kini sedang menyempurnakan pemahamannya. Sebentar lagi, ia akan sepenuhnya memahami hukum bela diri keterampilan ilahi. Daftar bab berikutnya. Bab 511, Roh Primordial mengumpulkan keterampilan ilahi, hukum langit dan bumi. Suyan memilah pemahamannya sambil mendalami pemahaman teknik-teknik magis dalam seni bela diri. Saat ia terus merenung, prinsip-prinsip hukum teknik magis menjadi semakin jelas. Akhirnya aku mengerti. Diagram hukum langit dan bumi yang dijelaskan sang guru agar aku pahami dimaksudkan untuk membuatku mengerti bahwa sebagaimana ada hukum di langit dan bumi, begitu pula dalam seni bela diri, dan keterampilan ilahi adalah hukum seorang seniman bela diri. Sayang sekali aku terlalu lamban, dan baru menyadari niat mendalam sang guru sekarang. Suyan mendesah dalam hati, berpikir, jika dia memahami maksud mendalam gurunya sebelumnya, bukankah dia pasti sudah memahami hukum bela diri keterampilan dewa?
Sang guru memberikan ajaran, berharap saya akan mengukir jalan seni bela diri saya sendiri, bukan sekadar mengikuti jejaknya. Oleh karena itu, beliau tidak akan secara eksplisit memberitahu saya inti-inti seni bela diri, tetapi membiarkan saya memahaminya sendiri. Seharusnya aku menyadari lebih awal bahwa sang guru pasti punya niat yang dalam. Semakin Su Yan memikirkannya, semakin malu pula perasaannya. Li Xuan tengah mempelajari hukum langit dan bumi dalam kitab Tai Chang, dan tiba-tiba, seakan merasakan sesuatu, dia melirik ke arah Su Yan, sambil mengangkat alisnya sedikit. Apakah Su Yan telah mendapatkan semacam pencerahan? Secara bertahap memasuki keadaan di mana segala sesuatunya terlupakan, bebas dari gangguan eksternal. Pikiran sepenuhnya terfokus pada diri sendiri, memasuki kondisi yang mirip dengan pencerahan tiba-tiba, ini adalah tanda-tanda bahwa Su Yan telah mencapai pencerahan. Keterampilan ilahi tidak jauh. Li Xuan sangat gembira. Begitu seseorang memasuki ranah keterampilan ilahi akan muncul secara alami. Keterampilan ilahi seperti apa yang akan muncul ketika saya memasuki ranah keterampilan ilahi? Ketika Su Yan memasuki ranah keterampilan ilahi, umpan balik juga akan muncul, jadi kekuatan ilahi yang saya miliki pasti berlimpah. 4 jalur seni bela diri yang unik itu tunggal, akankah ia juga memiliki keterampilan ilahi? Sekalipun tidak melahirkan keterampilan ilahi, pasti akan ada cara yang tidak lebih lemah dari keterampilan ilahi. Keterampilan ilahi seni bela diri tubuh fisik, keterampilan ilahi seni bela diri pengobatan dan... Semakin Li Xuan memikirkannya, semakin bersemangatlah dia. Keterampilan ilahi yang dihasilkan oleh diri sendiri, mirip dengan keterampilan ilahi bawaan, tidak terbatas karena meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan alam. Selain itu, seseorang juga dapat menciptakan keterampilan ilahi pasca natal, yang merupakan hukum keterampilan ilahi dalam seni bela diri. Ketika memikirkan hal ini, Li Xuan tidak dapat menahan rasa gembiranya. Sudah waktunya untuk menyusun keterampilan ilahi seni bela diri. Lagi pula, seniman bela diri selanjutnya, bahkan jika mereka menembus ranah ilahi, keterampilan ilahi yang lahir mungkin tidak terlalu kuat, dan mungkin hanya ada satu keterampilan ilahi. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan jenis keterampilan ilahi lainnya. Sekarang setelah ada ranah keterampilan ilahi, bagaimana mungkin tidak ada hukum ilahi? Memikirkan hal ini, Li Xuan mulai merenungkan cara menyusun keterampilan bela diri suci. Ada keterampilan ilahi yang kuat dan lemah, terbagi menjadi keterampilan ilahi kecil dan keterampilan ilahi besar. Keterampilan ilahi yang dihasilkan sendiri belum tentu lebih kuat daripada keterampilan yang diciptakan. Misalnya, keterampilan ilahi yang lahir dari seniman bela diri seperti Xier, Zhou Ying mungkin hanya keterampilan ilahi kecil. Karena kemampuan ilahi seseorang tidak kuat, seseorang dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang lebih kuat untuk mengimbanginya. Kekuatan seni bela diri dahua terletak pada hal ini. Pikiran Li Xuan mengalir, dan hukum seni bela diri keterampilan ilahi muncul dalam benaknya. Ciptakan keterampilan ilahi dalam seni bela diri. Untuk lebih meningkatkan kemampuan, selain keterampilan ilahi yang dihasilkan sendiri, seseorang dapat melatih keterampilan ilahi yang diciptakan setelah lahir. Keterampilan ilahi yang diciptakan pasti akan sangat kuat. Sebagai leluhur bela diri, saya sudah terlalu banyak mencurahkan hati untuk seni bela diri. Sudah waktunya menyusun kode bela diri keterampilan ilahi. Li Xuan mendesah dalam hati. Kode keterampilan bela diri ilahi, meliputi keterampilan ilahi agung dan keterampilan ilahi kecil, serta berbagai hukum keterampilan ilahi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Li Xuan mendesah dalam hati. Ia harus berusaha keras mengumpulkan keterampilan ilahi, yang akan menguras energinya. Tentu saja, tidak perlu terburu-buru sekarang. Lagi pula, dia tidak tahu apa itu keterampilan ilahi. Dia perlu menunggu sampai dia menembus ranah keterampilan ilahi, memahami cara kerja keterampilan ilahi yang luar biasa, lalu menggunakannya sebagai fondasi untuk menyusun berbagai keterampilan ilahi. Mengenai apakah keterampilan ilahi yang dihimpun dapat dipraktikkan, Li Xuan tidak khawatir. Sekalipun keempat muridnya tidak mempraktikkan atau memahaminya, selama mereka diwariskan, pasti akan ada orang di masa depan yang dapat memahaminya. Di dunia ini, mungkin tidak ada monster kedua seperti Su Yan, tetapi tidak akan ada kekurangan bakat. Akan selalu ada orang yang mampu memahami keterampilan ilahi. Terlebih lagi, ia memiliki buku emas Taois untuk membantunya. Keterampilan ilahi yang dikompilasi akan relatif sempurna dan kesulitan pemahamannya dapat dikurangi.
Bahkan jika keterampilan ilahi yang hebat sulit dipahami, keterampilan ilahi yang kecil selalu dapat dipahami. Meskipun Suyan mengerti apa itu keterampilan dewa, akan butuh waktu baginya untuk benar-benar memahami hukum seni bela diri alam keterampilan dewa. Tapi itu hanya masalah 2 atau 3 hari. Li Xuan terus mendalami halaman ke-8 Kitab Hukum Langit dan Bumi Taichang, menunggu Suyan memahami sepenuhnya hukum bela diri alam keterampilan dewa. Pada hari ketiga Suyan memilah hukum bela diri alam keterampilan ilahi, sebuah pesan datang. Aliansi negara bagian Luo dari aliansi segala zaman telah terungkap, dan pertempuran hebat telah pecah antara mereka dan keluarga bangsawan Sekte Roh. Lebih jauh lagi, mereka menyerukan kepada para penggarap lepas untuk bersatu dan menghadapi keluarga bangsawan Sekte Roh, dan mereka bahkan berhasil menang. Apakah Sekte Roh dan keluarga bangsawan di negara Luo begitu lemah? Fang Hao tampak bingung. Yu Gao dan yang lainnya bersemangat, ingin segera bertindak. Setelah aliansi negara Luo berhasil dan mendapatkan pijakan di negara Luo, aliansi Yuzu juga akan muncul. Li Xuan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, berkata, aliansi negara Luo tidak akan bisa melakukan apapun. Guru, kenapa? Fang Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan dan kedalaman Sekte Roh dan keluarga bangsawan tidak mudah tergoyahkan. Terlebih lagi, karena aliansi segala zaman telah terekspos secara pasif, ini menunjukkan bahwa Sekte Roh telah menguasai mereka secara luas. Satu-satunya ketidakpastian adalah kekuatan sebenarnya dari para penggarap lepas ini berada di luar ekspektasi. Tapi, hanya itu saja. Setelah mereka pulih, mereka pasti akan memberikan pukulan telak terhadap aliansi negara Luo, dan Sekte Roh yang lebih kuat bahkan belum bergerak. Pada titik ini, Li Xuan, yang tampak ragu terhadap aliansi negara bagian Luo, melanjutkan, selain para kultivator lepas yang memiliki kebencian mendalam terhadap Sekte Roh dan keluarga bangsawan, sisanya akan mengawasi. Mereka bahkan mungkin akan bertindak melawan aliansi segala zaman, mencoba menyenangkan Sekte Roh. Bab 512, Roh Primordial mengumpulkan keterampilan ilahi untuk hidup, Hukum Langit dan Bumi bagian 2. Selain itu, slogan aliansi segala usia terlalu umum. Setelah sampai pada titik ini, Li Xuan merasa perlu memberi instruksi kepada muridnya, Fang Hao. Bagaimanapun, ia adalah pemimpin aliansi dari aliansi segala zaman di Yuzu, dan ia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ia tidak boleh terpikir untuk bersaing dengan para kultivator lepas untuk memperebutkan tempat di antara mereka, karena yakin para kultivator tersebut akan memberikan dukungan mereka kepadanya. Begitu ia mulai berbicara, Li Xuan kembali memberi instruksi kepada muridnya, dan akhirnya berkata, menyerukan persatuan di antara para penggarap lepas kurang efektif dibandingkan dengan menyatakan, apakah seorang pangeran atau menteri tinggi lebih suka menjadi petani. Mereka yang memiliki darah panas tentu akan merespons. Para penggarap lepas dari domain Ling, mereka sudah terlalu lama dijinakkan oleh Sekte Roh, dan kepala mereka dipenuhi impian untuk bergabung dengan klan Sekte Roh. Mereka selalu bercita-cita untuk bergabung dan berdiri di atas yang lain, menikmati status yang lebih tinggi. Para penggarap lepas seperti itu, begitu mereka bergabung dengan Sekte Roh, cenderung bersikap paling kejam terhadap penggarap lepas lainnya. Ingatlah untuk tidak terlalu naif tentang hal ini. Agar aliansi segala zaman berhasil, selain memiliki kekuatan untuk melawan klan-klan Sekte Roh, ia juga harus memberikan manfaat yang dapat memikat semua penggarap lepas di dunia. Beritahukan kepada semua penggarap lepas di dunia, bahwa menggulingkan Sekte Roh dan membagi sumber dayanya secara merata. Mendengarkan ajaran gurunya, Fang Hao mendapat pencerahan. Jadi, cara ini bisa dilakukan, dan ia mengerti bahwa agar aliansi segala zaman berhasil, mereka harus memiliki kekuatan untuk melawan Sekte Roh transenden. Jika tidak, semua itu hanya omong kosong tanpa isi. Mengenai kekuatan aliansi segala usia, Fang Hao tidak terlalu yakin. Bahkan Yu Gao pun tidak tahu banyak, tetapi mereka berdua mengakui bahwa aliansi segala usia memiliki banyak kekuatan. Setelah memberi instruksi pada Fang Hao, Li Xuan melanjutkan studinya tentang kitab Taichang. Tiba-tiba, di atas alas jiwanya, buku emas Tao terbuka, dan cahaya keemasan memancar keluar. Dia langsung menjadi bersemangat. Suyan, kamu akhirnya memahami hukum seni bela diri di alam keterampilan ilahi. Muridmu Suyan telah mencapai pemahaman hukum seni bela diri alam keterampilan ilahi yang kau ciptakan, dan kau kini telah menerobos ke alam keterampilan ilahi. Ledakan. Pada saat ini, Li Xuan merasa seolah-olah esensi spiritual dan niatnya menyatu,
seolah-olah ia sedang mengalami transformasi yang agung. Istana nirwana di dalam dirinya diterangi, alas jiwanya meluas, menjadi lebih murni dan mendalam. Saat tekadnya terus menguat, sesosok manusia mulai terbentuk di atas alas jiwanya. Li Xuan merasakan perubahan dalam dirinya, misteri roh primordialnya. Ia telah sepenuhnya menguasai hukum seni bela diri alam keterampilan ilahi dan tak kuasa menahan rasa takjub. Su Yan, kau benar-benar peloporku dalam seni bela diri. Keterampilan ilahi, hukum untuk seniman bela diri. Hukum seni bela diri yang dipraktikkan oleh seniman bela diri. Di atas alas jiwanya, Li Xuan membuka matanya. Pada saat ini, roh primordialnya hampir tak terlihat dari tubuhnya yang sebenarnya. Mengangkat tangannya, buku emas Taois mendarat di telapak tangannya. Ia bisa merasakan luasnya buku emas Taois, seolah-olah ia sedang merasakan Dao itu sendiri. Dengan satu tangan menopang buku emas Tao, cahaya keemasan menyelimuti roh primordialnya. Di atas alas jiwa, roh primordial Li Xuan menunjukkan senyuman. Jadi ini adalah roh primordial seni bela diri. Li Xuan tidak benar-benar memahaminya sampai sekarang. Hukum roh primordial seni bela diri dari alam keterampilan ilahi yang ia ciptakan sangat kuat. Ia telah sepenuhnya memahami halaman pertama hukum langit dan bumi yang terekam dalam pikirannya dari kitab Tai Chang. Ia benar-benar mulai memahami misteri hukum langit dan bumi. Saat kau menembus alam keterampilan ilahi dan membentuk roh primordial seni bela diri, kau akan memperoleh keterampilan ilahi yang dikenal sebagai hukum langit dan bumi. Ledakan. Pada saat ini, keterampilan ilahi Li Xuan lahir. Hukum langit dan bumi, aku tak percaya aku melahirkan keterampilan ilahi seperti itu. Li Xuan dipenuhi dengan kegembiraan. Hukum langit dan bumi, keterampilan ilahi ini sungguh dahsyat. Saat kau menembus alam keterampilan ilahi dan membentuk roh primordial seni bela diri, kau akan memperoleh keterampilan ilahi, Qian Kun dalam pedang. Keterampilan ilahi keduanya telah lahir. Seperti dugaanku, itu adalah keterampilan ilahi pedang Dao. Qian Kun dalam pedang, segalanya hanya dalam satu tebasan pedang. Di alam semesta, hidup dan mati ditentukan dalam sekejap. Bagus sekali, ini sangat ampuh. Li Xuan sangat gembira, roh primordialnya terbentuk, dan dua keterampilan ilahi pun lahir. Ini adalah keterampilan ilahi bawaan, hukum seni bela diri. Saat kau menembus alam keterampilan ilahi dan membentuk roh primordial seni bela diri, kau akan memperoleh keterampilan ilahi, pedang penghancur dewa. Keterampilan ilahi ketiganya lahir, dan itu juga merupakan keterampilan ilahi pedang Dao. Keterampilan ilahi pedang Dao ini benar-benar kuat. Pedang dewa pemusnahan, selama dia menangkap seutas napas musuhnya, terlepas dari lokasi atau jarak di antara mereka, dia bisa membunuh jiwa ilahi mereka dengan satu serangan. Dengan keterampilan ilahi ini, seiring meningkatnya kekuatan alam, ia tidak berbeda dengan keterampilan ilahi kausalitas. Keterampilan ini tidak membutuhkan napas, dan tetap dapat membunuh dengan satu tebasan jarak jauh. Memang, ilmu pedang Dao ini sangat kuat, musuh yang lari kemanapun, dapat dibunuh dengan satu tebasan. Tentu saja, meskipun Anda dapat menembus jiwa ilahi musuh dari jarak jauh dengan seutas napas, jika musuh dapat menahan serangan ini, itu tetap tidak dapat membunuhnya. Bagaimanapun, keterampilan ilahi ini sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Sekalipun kekuatannya setara, menghadapi serangan mendadak ini, sulit untuk menahannya. Setelah menembus alam keterampilan ilahi, dan membentuk roh primordial seni bela diri, kau akan memperoleh keterampilan ilahi, kekuatan ilahi naga turun. Keterampilan bela diri ilahi yang lain telah lahir. Namun, keterampilan ilahi ini milik telapak naga menurun. Saat digunakan, seolah-olah memanggil naga ilahi sungguhan yang datang ke dunia ini. Tentu saja, kekuatan Descending Dragon Divine Power terkait dengan wilayah pengguna. Bagaimanapun, kekuatan keterampilan ilahi ini sangatlah dahsyat, memiliki pengaruh seperti naga ilahi sungguhan. Pada akhirnya, Descending Dragon Palm menjadi Divine Skill. Menggunakan naga untuk memanggil naga, itu benar-benar memanggil naga. Li Xuan merasa agak malu. Awalnya, ia mengarang pepatah menggunakan naga untuk memanggil naga, untuk menipu Su Yan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, pepatah itu benar-benar memanggil naga. 4 keterampilan ilahi sekarang. Li Xuan sangat gembira. Setelah memasuki alam keterampilan ilahi dan membentuk roh primordialnya, ia telah melahirkan 4 keterampilan ilahi. Setelah menembus alam keterampilan ilahi, membentuk roh primordial seni bela diri Anda memperoleh keterampilan ilahi, momen langit dan bumi.
Keterampilan ilahi kelima telah lahir. Momen surga dan bumi. Ini adalah keterampilan ilahi berbasis kecepatan. Keterampilan ini memungkinkanmu melintasi langit dan bumi dalam sekejap, bahkan lebih cepat daripada Divine Lightning Void Transverse. Li Xuan merasa sangat tersentuh. Divine Lightning Void Transverse sangatlah kuat, setelah digunakan sepenuhnya, Anda dapat melintasi kehampaan bagaikan sambaran petir ilahi. Namun, Moment of Heaven and Earth, kecepatan Divine Skill ini, juga luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, ia dapat melintasi langit dan bumi dari selatan ke utara. Dalam sekejap, ia dapat melintasi langit dan bumi. Tentu saja, meskipun keterampilan ilahi kuat, ia masih membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Jelas, bahkan setelah Li Xuan telah menembus alam keterampilan ilahi, dia tidak dapat serta-merta menyeberangi langit dan bumi dari selatan ke utara atau melintasi langit dan bumi. Saya hanya memiliki 5 keterampilan ilahi. Setelah lahirnya momen keterampilan ilahi langit dan bumi, tidak ada lagi keterampilan ilahi yang lahir. Li Xuan merasa sedikit menyesal. Tapi itu sudah cukup. Hukum langit dan bumi, Qian Kun dalam pedang, pedang dewa penghancur, kekuatan ilahi naga turun, momen langit dan bumi, setiap keterampilan ilahi itu unik, dan semuanya kuat. Li Xuan merasa puas. Hukum langit dan bumi, sekali dilemparkan, jauh lebih kuat daripada tubuh emas 6 Qi, dan jika ditumpuk, akan lebih mengerikan lagi. Qian Kun dalam pedang memiliki 2 fungsi, menyerang dan bertahan. Tak tertandingi dalam Dao Pedang. Kekuatan ilahi naga turun benar-benar luar biasa. Ketika naga ilahi muncul, siapa yang bisa menandinginya? Ini adalah keterampilan ilahi yang lahir dari terobosan saya ke alam keterampilan ilahi. Ketika Suyan menerobos ke alam keterampilan ilahi, memang akan ada umpan balik, dan saya juga akan melahirkan keterampilan ilahi pada saat itu. Hal yang sama berlaku untuk terobosan Meng Chong. Dia akan melahirkan keterampilan ilahi dari tubuh fisik. Tubuh emas 6 Qi pasti akan mengalami transformasi dan menjadi keterampilan ilahi yang kuat, mirip dengan hukum langit dan bumi. Ketika Su Lingxiu menerobos, akan ada juga umpan balik dari keterampilan ilahi. Keterampilan ilahi seorang seniman bela diri medis dan berpikir seperti ini, Li Xuan dipenuhi dengan antisipasi. Setelah menembus alam keterampilan ilahi, seni bela dirinya menjadi lebih maju, dan ia memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan ilahi. Selanjutnya, saatnya bertindak untuk menyusun kode bela diri keterampilan ilahi. Pasti ada perbedaan di antara keterampilan ilahi dalam hal besarnya. Meskipun keterampilan ilahi yang telah kulahirkan semuanya dianggap keterampilan ilahi utama, bagi seorang seniman bela diri seperti Xier, jika mereka menembus alam keterampilan ilahi dan melahirkan keterampilan ilahi, mereka belum tentu sekuat itu. Jadi, mari kita bedakan keterampilan ilahi mayor dan minor berdasarkan standar ini. Berdasarkan kesempurnaan dan kekuatan aturan seni bela diri, kita dapat langsung memahami apa itu keterampilan ilahi mayor dan minor. Li Xuan berpikir dalam hati. Karena kita akan menyusun keterampilan ilahi, maka klasifikasi keterampilan ilahi, termasuk keterampilan ilahi berbasis serangan, keterampilan ilahi berbasis pertahanan, keterampilan ilahi berbasis kecepatan, juga harus diatur dengan jelas. Menyusun seperangkat keterampilan ilahi seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam, dan itu pasti tugas yang sulit. Namun, demi kemajuan seni bela dirinya sendiri, agar seni bela dirinya sendiri menjadi lebih sempurna dan kuat, Li Xuan hanya bisa bertahan. Setelah kode bela diri keterampilan ilahi disusun, aku akan membiarkan murid-muridku memahaminya terlebih dahulu. Setiap orang mendapatkan satu, dan mereka harus mempelajarinya sebanyak mungkin. Li Xuan menunjukkan senyuman. Setelah kitab suci keterampilan bela diri disusun, bagaimana mungkin ia berdebu? Tentu saja, kitab suci itu harus diberikan kepada murid-muridnya untuk direnungkan dengan benar. Sekarang aku telah memasuki alam keterampilan ilahi, dan di domain Ling ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawanku? Bisakah orang terkuat dari Sekte Roh Transenden menahan tamparanku? Bisakah puluhan orang terkuat mengepung dan mencegah serangan penuhku? Saat ini, Li Xuan penuh percaya diri. Alam keterampilan ilahi tidak hanya kuat terhadap keterampilan ilahi yang baru lahir, seni bela diri yang ditampilkan dalam setiap gerakan dan tindakan, semuanya hampir merupakan keterampilan ilahi, tidak sebanding dengan masa lalu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir. Pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.